Halo rekan-rekan trader sekalian, kembali lagi dengan King Leon. Hari ini King akan jelaskan tentang chart pattern. Salah satunya adalah top 3 chart pattern untuk forex. Jadi kalau teman-teman belum paham atau misalnya belum tahu chart pattern apa yang ada di jajaran top 3, dan ini menurut King sendiri ya, teman-teman bisa tonton video ini. Tapi sebelumnya, tekan dulu subscribe, lalu juga like, dan tinggalkan kolom komentar kalau teman-teman ingin bertanya hal-hal yang lainnya juga. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada flag pattern. Jadi penjelasannya sebenarnya simple. Flag pattern ini adalah sebuah pola pada grafik harga yang dipakai untuk mengidentifikasi kemungkinan lanjutan dari tren pasar yang terjadi sebelumnya. Kalau teman-teman lihat, flag pattern ini dia terbentuk dalam momentum trend. Jadi either downtrend atau uptrend. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan di sini, dia membentuknya itu seperti membentuk flag ya. Dia membentuk sebuah bendera. Ya, jadi dia membentuk sebuah bendera di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung gimana benderanya, jadi ini seperti gagang benderanya. Lalu ini adalah benderanya dan dia ngebreak ke atas semua. Dan ini juga sama berkebalikan seperti bear flag patternnya. Dan sekarang kita akan jelaskan per masing-masingnya. Satu, yang pertama adalah bull flag pattern. Ini normalnya bull flag pattern ini terjadi dalam kondisi uptrend. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa candlestick sebelumnya mengalami peningkatan, jadi 2 candlestick di sini atau misalnya 5 atau 10 candlestick dia mengalami peningkatan, lalu dia membentuk yang namanya base ya. Apakah base-nya ini dia terbentuk seperti sideways? Sebenarnya enggak. Jadi gambaran di sini adalah higher high, higher low, higher high, higher low. Karena basic dari flag pattern, dalam bull flag pattern ini, dia basicnya adalah harus di uptrend. Jadi dia pertama rally untuk menciptakan higher high, lalu dia akan konsolidasi menciptakan higher low, lalu dia akan kembali naik untuk menciptakan higher high. Nah, kapan kita akan entry-nya? Ya, kita akan entry di momen dia breakout si pattern ini. Jadi ketika dia melakukan konsolidasi, teman-teman itu bisa membentuk garis ya, garis patternnya ini ya, dari setiap ujungnya. Nah, ujung ini dari mana? Ya dari wick-nya itu, dari tail si candlestick-nya. Jadi teman-teman tarik garis turun ke bawah, tarik garis turun ke bawah untuk membentuk suatu bull flag pattern. Apabila pattern tersebut kena break, jadi dia di break oleh pergerakan candlestick, teman-teman bisa entry buy. Dengan catatan, ini sebenarnya catatan untuk semua pattern yang akan King sampaikan ya, bahwa untuk area entry-nya itu perlu menunggu retracement. Jadi ketika dia break, retracement dulu ke area, ketika dia breakout, lalu kita entry buy. Begitu pula dengan sell, dia break ke bawah, ya dia break ke bawah, kita tunggu dari retracement dulu ke area breaknya, baru kita entry sell. Stop lossnya di mana? Stop lossnya yang pasti adalah di zone consolidate bawahnya. Misalnya di bull flag pattern, ya adalah stop loss di consolidate bawahnya ini. Kenapa kok kita taruh di situ stop lossnya? Karena jika dia breakout ke bawah, ya ini maka kita sebut sebagai reversal, trend reversal. Nah, sehingga bull flag pattern ini adalah continuation pattern ya, dia melanjutkan tren yang terjadi sebelumnya. Sehingga kalau bull flag pattern, teman-teman fokusnya adalah buy. Di sisi lain, bear flag pattern itu, ya bear flag pattern ini dia kebalikannya, terjadi di downtrend. Beberapa candlestick mengalami penurunan, lalu dia consolidate, ya, lalu dia melanjutkan penurunannya lagi. Cara entry-nya persis dengan bull flag pattern, tunggu retracement. Penempatan stop loss-nya adalah di zona resistan atasnya, ya. Berarti di sini adalah di lower high-nya. Dan entry-nya adalah di momen dia ingin menciptakan lower low-nya itu. Jadi di range pembentukan ini. Begitu, ini adalah flag pattern. Teman-teman bisa gunakan flag pattern ini dalam forex bisa, atau misalnya teman-teman di saham, atau misalnya teman-teman di kripto juga nggak masalah, bisa menggunakan pattern yang satu ini, nggak perlu khawatir. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke salah satu pattern yang juga dianggap sebagai pattern kuat, yaitu head and shoulder ya.
Head and shoulder ini sebenarnya pattern apa? Jadi sebenarnya head and shoulder ini adalah indikator teknis dengan pola grafik 3 puncak, which is dia membentuk kepala, jadi ada satu puncak yang tinggi, dan shoulder, bahunya, kiri kanan, yang tingginya umumnya itu sama rata. Nah, di sini disampaikan di mana dua puncak telur memiliki ketinggian yang dekat dan puncak tengah adalah yang tertinggi. Oke. Jadi ketika momennya membentuk head and shoulder ya, ketika dia momennya membentuk head and shoulder seperti ini, maka teman-teman itu bisa perhatikan momentumnya ketika dia break si neckline-nya. Jadi ini dalam kondisi uptrend ya, dia membentuk pertama left shoulder, dia retrace, dia naik lagi membentuk head, yang mana ini pasti lebih tinggi dibandingkan left shouldernya. Jadi kalau teman-teman lihat ini uptrend naik, ini di sini dia membentuk higher high, higher low, higher high, tapi dia nggak lanjut untuk membentuk higher high, melainkan dia balik ke arah higher low yang sebelumnya memiliki ketinggian yang sama, kerendahan yang sama di sini. Lalu lanjut lagi membentuk right shoulder, dia drop lagi ke area sini yang kita bisa tarik dari kiri ke kanan sebagai garis neckline, lehernya. Nah, apabila neckline ini breakout, maka ini sudah menjadi trend reversal. Jadi, yang sebelumnya uptrend akan berubah menjadi downtrend. Sehingga breakout dan trend reversal ini patut kita tunggu ya ketika dia berhasil breakout si neckline-nya. Sebaliknya, kalau misalnya kita lihat si inverse head and shoulder, ya ini terjadi dalam fase downtrend. Jadi downtrend, pembentukan left shoulder, dia membentuk lower high, lalu dia turun lagi ke area headnya, which is ini kebalikannya aja dari head and shoulder karena dia inverted ya, bisa inverse, bisa inverted head and shoulder, terserah ngomongnya seperti apa. Lalu dia naik lagi, dia drop, membentuk right shoulder, dan ketika dia balik lagi dan dia breakout zone ini, maka ini sudah dianggap sebagai trend reversal. Nah, jadi orang itu menggunakan head and shoulder pattern itu memang fokusnya adalah terhadap reversal suatu trend, baik itu uptrend maupun downtrend, dan ini bisa dipakai di apapun yang ada sifatnya candlestick di situ ya. Jadi ketika head and shoulder, fokus kita adalah sell, dan ketika IHNS atau inverse head and shoulders, fokus kita adalah entry buy. Ini apakah akurat, apakah kuat? Menurut King, yes, ini adalah salah satu pattern yang akurat dan kuat. Kenapa? Ya karena memang price action itu kan sudah discount everything ya. Jadi apapun yang terbentuk candlestick di dalam market itu bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai acuan untuk trade. Tapi tetap teman-teman harus memperhatikan beberapa hal yang lainnya, seperti mungkin ada perubahan makroekonomi, pergantian presiden, misalnya ada kayak lagi pengadaan pemilu misalnya di United States, atau misalnya di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain, atau bisa juga terjadi ketegangan di kawasan tertentu, perang dan lain sebagainya, itu juga bisa berpengaruh. So, pattern-pattern ini membantu teman-teman memahami price action atau pembentukan yang terjadi dalam candlestick, tapi teman-teman nggak boleh juga menutup mata terhadap hal-hal lainnya. Nah, yang terakhir itu apa? Terakhir adalah pennant pattern. Ya, pennant pattern. Pennant pattern ini sebenarnya agak mirip ya. Kalian tadi ngeliat kayak flag pattern itu dengan pennant pattern sebenarnya agak mirip. Kenapa? Karena dia sama-sama dalam bentukan tren. Bedanya apa? Bedanya adalah pennant itu lama-lama menyempit. Nah, di sini disebutkan. Pennant adalah pola berkelanjutan yang terbentuk pada saat terjadi pergerakan aset yang dikenal sebagai flagpole dalam analisis teknikal. Bullish pennant sesuai sama namanya, yaitu dia faktornya adalah bullish, dia akan mengalami peningkatan. Dilanjutkan dari first flagpole, jadi dia uptrend, lalu dia drop, up, drop, up, drop. Teman-teman ngelihat makin lama makin menyempit, ya. Kapan kita entry-nya? Saat dia breakout trend line yang minor ini naik ke atas, itu kita bisa entry buy si bullish pennant dengan memperhatikan bahwa tetap menunggu momen retracement-nya dia, baru dia lanjut lagi. Terus bagaimana kalau misalnya dia nggak break? Nah, nanti King akan jelaskan ya dengan si bearish ini juga sekalian. Sedangkan di bearish pennant ini teman-teman lihat drop, lalu dia membentuk jenis yang sama seperti tadi ya. Dia drop, lalu dia membentuk yang sama, drop, up, drop, up, drop, up, drop, seperti yang ada di bullish pennant. Dua-duanya sama, momen ketika bisa entry adalah ketika dia breakout si pennant ini. Ya, breakout area yang menyempit ini.
Bagaimana kalau ternyata dia kebalikannya, jadi ini bukan drop, malah dia dari sini malah breakout ke atas, maka bearish penannya itu tidak terkonfirmasi. Sama juga seperti bullish penannya tidak terkonfirmasi, sehingga terjadi trend reversal dalam kondisi candlestick tersebut. Begitu ya. Nah, jadi kalau di bullish penan ini teman-teman bisa entry-nya buy, dan di bearish penan ini teman-teman bisa entry-nya sell. Keduanya sama saja, teman-teman bisa manfaatkan situasi ini. Dan mungkin itu yang bisa King share, 3 chart pattern yang menurut King bisa dimanfaatkan buat teman-teman, bisa dipelajari. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar dan berikan like untuk video-videonya.